Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudara yang beriman, ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bulan Ramadan merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Sehingga dengannya puasa adalah merupakan salah satu tiang di antara tiang agama kita ini. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah bersepakat bahwa puasa bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala syariatkan, Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Kurang lebih 1,5 tahun setelah peristiwa hijrahnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Namun, apakah di sana ada puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajmain sebelum tahun kedua Hijriyah, sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, sebelum diwajibkan puasa Ramadan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Maka ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sejatinya mereka sudah berpuasa, yaitu yang pertama adalah puasa pada bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram, yang lebih dikenal dengan puasa Asyura, dan juga puasa 3 hari di setiap bulan yang lebih dikenal dengan puasa Ayyamul Bidh. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hijrah di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap menjalankan puasa Asyura, dan ternyata puasa Asyura ini juga dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah hijrah di Madinah dan beliau tetap menjalankan puasa Asyura adalah di antara tujuan beliau agar mereka orang-orang Yahudi berkenan dan mau untuk masuk Islam. Bahkan ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berada di kota Makkah, beliau berpuasa Asyura sebagaimana bangsa Quraisy juga melakukan puasa Asyura. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, "Kana yaumu Asyura yauman yasumuhu Quraisyun fil jahiliyah, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, wa lamma qadima al-Madinah samahu wa amara bisiyamihi, wa lamma nazala Ramadhanu kana man syaa'a samahu wa man syaa'a la yasumuhu." Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu pada hari Asyura, mereka orang-orang Quraisy, kaum Quraisy di masa jahiliyah mereka melakukan dan melaksanakan puasa Asyura. Demikian pula adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan puasa Asyura pada hari yang sama. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih juga melakukan puasa Asyura. Bahkan beliau
memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan puasa Asyura ini. Namun ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan tentang puasa Asyura, barang siapa yang ingin berpuasa, maka silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa, maka silahkan untuk tidak berpuasa. Ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kembalikan kepada sejarah puasa Ramadan yang saat ini sedang kita laksanakan, kita kerjakan, tidak begitu saja Allah Subhanahu wa taala syariatkan, tidak begitu saja Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun paling tidak ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa bulan Ramadan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak melalui 3 tahapan. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahapan pertama, puasa Ramadan merupakan pilihan. Maksudnya bagi mereka orang-orang yang mampu berpuasa namun tidak berpuasa, maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah dengan cara membayar atau memberi makan orang-orang fakir. Ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa namun dia tidak berpuasa, maka wajib baginya membayar fidyah dengan cara memberi makan fakir miskin. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kerelaan hati untuk berbuat kebajikan, maka hal itu lebih baik baginya. Dan hendaknya kalian berpuasa, karena berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan pertama, Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa bulan Ramadan. Puasa adalah merupakan pilihan bagi mereka yang mampu berpuasa namun tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk membayar fidyah dengan cara memberi makan fakir miskin. Dan pilihan kedua adalah berpuasa. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Dan barang siapa yang mendapatkan bulan itu padanya, maka hendaknya dia berpuasa. Oleh karena itu, ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahapan yang kedua, Allah syariatkan puasa bulan Ramadan tanpa ada pilihan. Wajib bagi setiap muslim yang beriman untuk berpuasa pada bulan tersebut. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara puasa pada tahapan yang kedua ini sungguh sangat berat. Al-Barra ibnu Azib pernah berkata, dahulu para sahabat ketika mereka berpuasa, lalu datang kepada mereka waktu berbuka, namun terlanjur bagi mereka ketiduran atau tertidur, maka ketika dia terbangun, maka haram baginya untuk makan dan minum. Sampai kemudian esok harinya pun juga, sampai kemudian dia baru mendapatkan hari sore atau sore hari, di kemudian hari barulah dia bisa berbuka. Ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tahapan kedua, puasa yang sangat berat. Tahapan yang ketiga, ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan diwajibkan bagi setiap muslim yang beriman dengan cara yang lebih ringan dari tahapan yang kedua, yaitu semenjak fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Hal ini, ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah terjadi sebuah peristiwa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai bentuk keringanan bagi kaum muslimin untuk menjalankan puasa Ramadan.
yang mana puasa Ramadan adalah dari semenjak fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qais bin Shirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berpuasa, maka saat datang buka, dia mendatangi istrinya dan berkata, "Wahai istriku, adakah makanan saat ini?" Maka istri beliau menjawab, "Wahai suamiku, tidak ada makanan saat ini. Tapi wahai suamiku, izinkan aku, biarkan aku keluar untuk mencari makanan." Maka kemudian istri Qais bin Shirmah Al-Ansari keluar untuk mencari makan. Dan Qais ibnu Shirmah Al-Ansari menunggu akan kedatangan istrinya mencari makan. Akhwatul iman, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Qais bin Shirmah Al-Ansari di hari itu beliau bekerja sangat lelah, bekerja sangat berat, sehingga ghalabahu ainah, ngantuk mengalahkan beliau sehingga beliau tertidur. Lalu datanglah istri beliau membawa makanan. Lalu beliau berkata, "Wahai suamiku, celaka engkau wahai suamiku, ya Allah. Celaka engkau wahai suamiku, ya Allah." Maka dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika istri Qais bin Shirmah Al-Ansari datang kepada suaminya, dia mengatakan, "Wahai suamiku, engkau belum tidur kan?" "Enggak, saya sudah tidur." "Suamiku, engkau belum tidur kan?" "Enggak, saya sudah tidur." Secara otomatis, ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qais bin Shirmah Al-Ansari di hari itu mau tidak mau beliau melanjutkan puasanya sampai pagi hari, di hari itu sampai tenggelamnya matahari. Namun ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan panjangnya masa puasa Qais bin Shirmah Al-Ansari, beliau tidak tahan kemudian pingsan. Berita peristiwa tentang pingsannya Qais bin Shirmah Al-Ansari sampai di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala buat umat manusia, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Sampai kemudian Allah pun juga berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah dihalalkan pada malam puasa atas kalian untuk mendatangi istri-istri kalian, karena sesungguhnya mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian buat mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Dan makan serta minumlah sampai nampak jelas benang putih dari benang hitam di waktu fajar." Ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tahapan demi tahapan Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa bulan Ramadan. Sehingga dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan beliau menjalankannya selama 9 kali Ramadan. Dengannya puasa Ramadan menjadi salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Sehingga bagi siapa saja yang mengingkari atas wajibnya bulan Ramadan, maka dia telah kufur. Dan barang siapa yang tidak berpuasa tanpa uzur, tanpa mengingkari akan wajibnya, maka dia telah berdosa dengan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengqadha, mengganti puasa di hari-hari yang telah dia tinggalkan. Demikian ikhwatul iman, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang sejarah disyariatkannya, diwajibkannya puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.